Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat, selamat datang di channel kami. Semoga yang sudah like dan subscribe diberikan tempat istimewa di surga. Amin. Di sebuah gereja kecil di pinggiran kota, suasana penuh semangat menyelimuti jemaat yang sedang mempersiapkan acara baptis massal, sebanyak 100 bayi. Pastor Andreas, pemimpin gereja yang karismatik, sibuk mengatur semua detail, mulai dari dekorasi hingga urutan prosesi. Orang tua para bayi berbondong-bondong berdatangan, saling berbagi cerita tentang kehadiran buah hati mereka. Di tengah kebisingan, aroma lilin yang terbakar dan harumnya bunga melati menyatu, menciptakan suasana khusyuk. Pastor Andreas merasa bangga, karena ini adalah pertama kalinya gereja mereka akan mengadakan baptis massal untuk 100 bayi. Sementara itu, anak-anak kecil berlarian di halaman, tak sabar menantikan momen yang dianggap sakral tersebut. Ketika senja mulai menyapa, orang tua mulai mengumpulkan bayi mereka di altar, penuh harapan untuk masa depan yang cerah. Rasa haru dan kebahagiaan tampak di wajah setiap orang yang hadir, membuat momen ini semakin istimewa. Namun, di sudut ruangan, Tania dan Stefan, orang tua Johan, merasakan kegelisahan karena keputusan besar yang mereka ambil. Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa jalan hidup mereka telah berubah selamanya, jauh dari yang diperkirakan sebelumnya. Di tengah semarak persiapan, kabar tentang Johan yang batal dibaptis mulai menyebar di antara jemaat. Tania dan Stefan, orang tua Johan, telah memutuskan untuk mengikuti langkah yang berbeda setelah mendapatkan hidayah dari tetangga mereka. Keputusan itu mengejutkan banyak orang, dan beberapa orang tua lainnya mulai meragukan pilihan mereka. Di sisi lain, mereka yang tahu keputusan Tania dan Stefan merasa berkonflik antara keyakinan dan rasa ingin tahu. Saat malam tiba, suara doa dan harapan terus bergema di dalam gereja, meski bayangan keraguan menyelimuti beberapa jemaat. Tania menjelaskan kepada teman-temannya bahwa mereka menemukan kedamaian dalam agama Islam yang sebelumnya tidak mereka rasakan. Mendengar penjelasan itu, beberapa orang tua lain merasa tertarik, tetapi banyak juga yang tetap teguh pada keyakinan mereka. Pada saat yang bersamaan, kekecewaan merayapi hati Pastor Andreas, yang merasa keputusan ini menciptakan keretakan dalam komunitas. Ia berharap bisa meyakinkan Tania dan Stefan untuk kembali, namun perasaannya bertentangan dengan kenyataan. Hari baptis semakin dekat, tetapi hati Tania dan Stefan kini lebih mantap dengan keputusan baru mereka, siap menghadapi segala konsekuensi. Keputusan Tania dan Stefan menjadi bahan pembicaraan di antara jemaat, menimbulkan berbagai spekulasi yang beragam. Dengan batalnya satu bayi yang akan dibaptis, maka tersisa 99 bayi, sebuah simbol yang membuat beberapa jemaat mulai bertanya-tanya apa maknanya. Beberapa jemaat mulai khawatir bahwa pengaruh dari luar akan mengguncang keyakinan mereka yang sudah lama terjalin. Dengan pandangan penuh kecurigaan, mereka mulai memperhatikan satu sama lain, seolah-olah ada ancaman yang tak terlihat. Di sudut gereja, sekelompok ibu-ibu berbincang, saling berbagi kekhawatiran tentang masa depan anak-anak mereka. Mereka khawatir bahwa keputusan satu keluarga bisa memengaruhi iman dan keberlangsungan gereja mereka. Pastor Andreas mendengar bisikan-bisikan itu, dan hatinya dipenuhi kegelisahan akan masa depan komunitas yang dipimpinnya. Namun, ia juga merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sebuah tanda yang belum ia mengerti. Ketegangan di antara jemaat semakin meningkat, menciptakan suasana yang tidak nyaman menjelang hari baptis. Dalam benaknya, Andreas berharap bisa menyatukan kembali jemaat yang terpecah belah, tetapi keraguan melanda hatinya. Sementara itu, Tania dan Stefan semakin mantap dengan keputusan mereka, merasakan kekuatan baru dalam pilihan hidup mereka. Satu hari menjelang acara baptis, suasana di gereja terasa lebih tegang daripada sebelumnya, seolah ada sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Pastor Andreas, yang biasanya tenang, merasa gelisah dan terus-menerus memeriksa setiap persiapan untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Di luar gereja, awan gelap mulai berkumpul, menambah nuansa misterius yang melingkupi acara besok. Orang tua bayi mulai merasa cemas, beberapa dari mereka meragukan iman mereka sendiri setelah mendengar berita tentang Johan. Pastor Andreas berusaha menghibur mereka dengan doa dan pengharapan, tetapi dalam hatinya, ia merasakan ketidakpastian. Malam itu, ia terbangun dari tidurnya dan merenungkan makna dari setiap peristiwa yang terjadi, mencoba mencari jawaban. Suara angin yang berhembus membuatnya merasa seolah ada yang sedang memperingatkan dirinya tentang perubahan besar. Dalam mimpinya, ia melihat para bayi bersinar, seolah membawa pesan dari langit yang sulit ia pahami. Ketika pagi tiba, perasaan aneh masih menyelimuti dirinya, seolah menanti sesuatu yang akan mengguncang segalanya.
Ia melangkah ke gereja dengan tekad, berusaha menyatukan jemaat dan membawa mereka menuju hari yang dijanjikan. Dalam sesi refleksi sebelum baptis, Pastor Andreas membagikan cerita tentang latar belakang setiap bayi yang akan dibaptis. Ia menjelaskan bahwa setiap bayi memiliki cerita unik, yang penuh harapan dan cinta dari orang tua mereka. Beberapa bayi berasal dari keluarga yang telah lama tinggal di gereja, sementara yang lain baru bergabung. Saat cerita berlanjut, jemaat mulai merasakan kedekatan emosional dengan para bayi, mengingatkan mereka akan masa-masa kecil mereka. Keterikatan ini mengubah suasana di dalam gereja, menumbuhkan rasa kebersamaan yang dalam di antara semua orang yang hadir. Pastor Andreas berharap bahwa dengan menceritakan kisah-kisah ini, dia bisa memperkuat iman jemaatnya. Namun, di dalam hati kecilnya, ia merasa khawatir bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu mereka. Ketika ia menjelaskan tentang harapan dan cita-cita setiap bayi, air mata mulai mengalir di wajah beberapa orang tua. Hari itu menjadi momen refleksi bagi jemaat, saat mereka diingatkan akan arti sebenarnya dari iman dan harapan. Namun, mereka tidak tahu bahwa momen ini akan segera diubah menjadi pengalaman spiritual yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Rencana gereja untuk melakukan baptis massal 100 bayi menjadi perbincangan hangat di kalangan jemaat. Pastor Andreas berharap bahwa acara ini bisa memperkuat iman dan kebersamaan di antara jemaat yang telah berjuang selama ini. Ia bertekad untuk menjadikan acara ini sebagai simbol persatuan dan harapan bagi komunitas yang semakin terpecah. Para orang tua juga antusias, merasa bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mengabadikan momen penting dalam hidup anak-anak mereka. Namun, di balik semangat tersebut, beberapa orang mulai merasakan ketidaknyamanan, terutama setelah kabar tentang Johan menyebar. Mereka mulai bertanya-tanya apakah baptis massal ini benar-benar akan membawa berkah atau justru sebaliknya. Dalam pertemuan terakhir sebelum acara, Pastor Andreas berbicara dengan penuh semangat, mencoba menyalakan kembali semangat jemaat. Ia menekankan bahwa baptis adalah langkah awal menuju keselamatan dan kehidupan yang penuh berkat. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasakan bayangan ketidakpastian yang terus membayangi. Akhirnya, dengan harapan tinggi, mereka semua berdoa untuk acara yang akan datang, tak menyadari bahwa takdir sedang menanti di ujung jalan. Kegelisahan mulai menyelimuti para orang tua menjelang hari baptis, terutama setelah mendengar keputusan Tania dan Stefan. Beberapa orang merasa tertekan, khawatir akan masa depan iman anak-anak mereka, sementara yang lain berusaha menguatkan diri. Mereka saling berbagi pengalaman, mendiskusikan harapan dan ketakutan mereka di ruang tunggu gereja. Ada yang merasa ragu apakah baptis akan benar-benar membawa keselamatan, sementara yang lain tetap optimis. Kecemasan ini menciptakan suasana tegang, membuat para orang tua merasa terjebak dalam keraguan. Dalam keheningan, seorang ibu teringat akan janji baptis yang telah lama ditunggu, menciptakan rasa haru yang mendalam. Tania dan Stefan, di sisi lain, merasakan dukungan dari tetangga-tetangga Muslim yang hadir di sekeliling mereka. Keduanya yakin bahwa keputusan mereka adalah yang terbaik, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Saat malam tiba, orang tua bayi mulai berdoa dengan harapan agar Tuhan memberikan petunjuk yang jelas. Dengan beragam perasaan yang bercampur aduk, mereka menunggu datangnya hari yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Di balik pintu gereja, para pemimpin gereja berkumpul untuk membahas dampak dari keputusan Tania dan Stefan. Pastor Andreas merasa khawatir, merasakan adanya ancaman terhadap keutuhan komunitas yang telah terjalin. Beberapa anggota Dewan Gereja mulai mengusulkan langkah-langkah untuk menghadapi kemungkinan yang tidak diinginkan. Mereka berbicara dengan nada serius, mempertimbangkan bagaimana cara merangkul dan mengatasi ketidakpastian ini. Diskusi mulai memanas saat beberapa anggota merasa bahwa keputusan Tania dapat memicu perpecahan di antara jemaat. Sementara itu, Andreas berusaha untuk menenangkan mereka, mengingatkan bahwa iman bisa menjadi jembatan untuk menyatukan. Namun, di dalam hatinya, ia meragukan apakah semua ini akan berakhir baik-baik saja. Ketegangan meningkat, dan beberapa pemimpin mulai merasa tidak nyaman dengan situasi yang berkembang. Pastor Andreas menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil saat ini akan berdampak besar di masa depan. Dalam keheningan, ia berdoa, berharap agar Tuhan membimbing mereka melalui masa-masa sulit ini. Hari baptis akhirnya tiba, dan gereja dipenuhi oleh jemaat yang penuh harapan dan kecemasan. Pastor Andreas, mengenakan jubah putihnya, merasa berat ketika melangkah ke altar, tetapi bertekad untuk menjalankan tugasnya. Orang tua bayi, dengan mata penuh haru, bersiap membawa anak-anak mereka untuk menerima sakramen. Sementara itu, Tania dan Stefan mengamati dari samping, merasakan campuran emosi antara bahagia dan cemas.
Seiring dengan dimulainya prosesi, suara doa mulai menggema, membawa suasana sakral yang mengharukan. Namun, ketegangan di udara mulai meningkat ketika lampu gereja tiba-tiba meredup dan kembali menyala. Pastor Andreas merasa gelisah, tetapi mencoba untuk tetap fokus pada prosesi yang akan datang. Dengan tangan bergetar, ia mulai membaptis bayi pertama, berharap semua berjalan lancar. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terjadi. Suasana semakin mencekam, dan semua orang menunggu dengan tegang, tak menyadari bahwa kejadian luar biasa akan segera terungkap. Saat membaptis bayi pertama, Pastor Andreas merasakan sesuatu yang aneh mengalir di dalam dirinya. Bayi tersebut, dengan mata cerah dan senyum kecil, tampak seolah menyimpan rahasia yang mendalam. Ia mulai merasa bahwa momen ini lebih dari sekadar ritual, melainkan sebuah panggilan yang lebih besar. Ketika bayi itu mengucapkan kata-kata yang tidak biasa, Andreas terkejut dan merasa goyah. Dalam hatinya, ia berusaha mencari makna dari kejadian ini, tetapi semuanya terasa samar dan membingungkan. Setiap bayi yang dibaptis berikutnya mulai menunjukkan tingkah laku yang aneh, membuatnya semakin bingung. Ia merasa seolah-olah ada kekuatan lain yang bekerja di luar kendalinya, menuntun acara ke arah yang tidak terduga. Pastor Andreas mengingat firman Tuhan tentang keajaiban dan hidayah, dan ia mulai meragukan segala yang ia percayai. Dengan setiap nama yang diucapkan oleh bayi-bayi tersebut, perasaan cemas dan gelisah semakin meningkat. Ia tahu bahwa gereja dan jemaatnya akan menghadapi perubahan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sebelum prosesi baptis dilanjutkan, suasana gereja berubah mendadak ketika lampu berkedip-kedip, menciptakan suasana mistis. Lilin-lilin yang terpasang di altar tiba-tiba menyala sendiri, membuat jemaat terdiam dalam keheranan. Beberapa orang mulai berbisik, saling bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pastor Andreas mencoba untuk menenangkan jemaat, tetapi hatinya bergetar dengan ketidakpastian. Bayi yang sedang dibaptis tampak tenang, seolah-olah mereka tahu sesuatu yang lebih dalam. Para orang tua mulai merasakan bahwa peristiwa ini lebih dari sekadar acara sakral, ada kekuatan lain yang terlibat. Kecemasan menggantung di udara, seolah-olah tanda-tanda alam sedang memberi peringatan. Di tengah kebisingan, seorang ibu mulai menangis, merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dalam diri anaknya. Pastor Andreas berusaha untuk mengalihkan perhatian jemaat dengan doa dan pujian, tetapi suasana semakin tegang. Dia tidak bisa menahan rasa takut yang menghinggapi jiwanya, menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang menanti di depan. Dengan segala keberanian yang tersisa, Pastor Andreas memulai prosesi baptis dengan pembacaan doa pembukaan. Suaranya yang tremor menambah kesan mistis di dalam gereja yang sudah tegang. Jemaat menundukkan kepala, dan suara doa bergema di seluruh ruangan, menciptakan aura sakral yang mendalam. Namun, ketegangan tetap meliputi suasana, seolah-olah semua orang menunggu sesuatu yang luar biasa. Pastor Andreas berdoa dengan sepenuh hati, berharap agar Tuhan memberkati acara ini dan menjauhkan segala bahaya. Ketika ia selesai berdoa, bayi pertama dibawa ke altar, dan jemaat menyaksikan dengan penuh harapan. Dengan setiap tetes air suci yang dijatuhkan, perasaan damai mulai menggantikan kecemasan yang menyelimuti. Namun, seiring dengan itu, muncul desahan dari arah pintu belakang, menarik perhatian semua orang. Jemaat terkejut saat melihat seorang bayi mengangkat tangannya dan mulai mengucapkan kalimat yang mengejutkan. Dalam momen magis itu, Pastor Andreas menyadari bahwa perjalanan spiritual mereka baru saja dimulai. Saat Pastor Andreas membaptis bayi pertama, suasana hening berubah menjadi gemuruh ketika bayi itu mulai bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Suaranya lembut namun jelas, menggetarkan hati semua yang hadir. Jemaat terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Semuanya seakan berhenti sejenak. Ada yang menutup mulutnya dengan tangan, sementara yang lain mulai berbisik dengan kebingungan. Pastor Andreas merasakan jantungnya berdegup kencang, dan ia terpaksa merangkai kata-kata untuk menjelaskan situasi ini. Ketika bayi berikutnya dibaptis, mereka juga mengucapkan syahadat dengan suara yang sama, mengguncang jiwa setiap orang. Di antara kekacauan, Tania dan Stefan saling memandang dengan rasa bangga dan keyakinan baru. Suara bayi yang bersyahadat menciptakan getaran spiritual yang tidak dapat dijelaskan, mengubah pandangan semua yang hadir. Jemaat yang skeptis mulai meragukan keyakinan mereka, merasa seolah Tuhan sedang berbicara melalui bayi-bayi tersebut. Dalam momen penuh keajaiban ini, Pastor Andreas merasa kekuatan spiritual yang lebih besar sedang beroperasi di tengah mereka. Ketika setiap bayi mulai bersyahadat, kehebohan menyebar di seluruh gereja, menciptakan suasana yang tak terduga.
Beberapa jemaat berteriak dalam ketakutan, sementara yang lain menangis haru mendengar suara-suara suci tersebut. Pastor Andreas merasa terjebak antara perannya sebagai pemimpin dan keajaiban yang sedang terjadi. Ia berusaha mengendalikan situasi, tetapi merasa bahwa semua usaha itu sia-sia di hadapan kekuatan yang lebih besar. Orang tua bayi pertama langsung melompat dari tempat duduk, merasakan campuran antara bangga dan cemas. Dalam sekejap, gereja berubah menjadi tempat yang dipenuhi dengan keajaiban dan kegelisahan yang luar biasa. Jemaat yang dulunya ragu kini mulai melihat ke arah bayi-bayi yang bersyahadat dengan rasa hormat yang mendalam. Dalam pandangan Andreas, para bayi itu tampak seperti utusan Tuhan, membawa pesan yang mendalam. Ia merasakan bahwa semua yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Kehebohan ini menandai awal dari perubahan spiritual yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Setelah bersyahadat, setiap bayi mulai mengucapkan satu nama dari Asmaul Husna secara bergantian. Ar-Rahman, terdengar lembut dari bibir bayi kedua, dan jemaat terpesona oleh keajaiban ini. Suara lembut yang keluar dari mulut para bayi menciptakan gelombang ketenangan di antara semua yang hadir. Ketika nama demi nama disebutkan, rasanya seperti satu persatu pintu menuju keabadian dibuka di hadapan mereka. Pastor Andreas tertegun, menyaksikan keindahan dan kesucian yang terpancar dari setiap nama yang diucapkan. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, semua nama Allah terdengar seperti lagu yang merdu, menyentuh hati setiap jemaat. Beberapa orang mulai menangis, merasakan kedamaian yang dalam yang mengalir dari momen itu. Dalam keheningan, cahaya lembut menyinari gereja, menciptakan suasana yang mistis dan penuh keajaiban. Semangat baru mengalir di dalam hati setiap orang, menyatukan mereka dalam rasa cinta dan pengertian. Satu demi satu, para bayi mengucapkan namanya, dan gereja menjadi saksi akan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan. Suasana di gereja mulai berubah menjadi panik saat beberapa jemaat tidak bisa memahami apa yang terjadi. Beberapa orang berteriak, meminta agar acara dihentikan, sementara yang lain mencoba melindungi anak-anak mereka. Pastor Andreas berusaha menenangkan jemaat, tetapi suaranya tenggelam dalam keributan yang semakin meningkat. Beberapa orang berlari menuju pintu keluar, tetapi seolah-olah pintu-pintu itu terkunci dari luar. Ketakutan menyebar seperti api, dan wajah-wajah yang dulunya penuh harapan kini dipenuhi rasa bingung dan panik. Tania dan Stefan saling berpegangan tangan, berusaha tetap tenang di tengah kekacauan. Namun, saat bayi ketiga mengucapkan syahadat, keributan di dalam gereja justru semakin meningkat. Masyarakat mulai berspekulasi, menuduh adanya sihir atau kekuatan jahat yang sedang bekerja. Dalam hati, Pastor Andreas merasa terjebak antara keimanan dan realitas yang tak terduga ini. Ia tahu bahwa momen ini bisa mengubah segalanya, dan ia harus mengambil keputusan secepat mungkin. Merasakan ketegangan yang semakin meningkat, Pastor Andreas akhirnya menghentikan prosesi baptis. Ia berdiri dengan penuh ketegangan, menatap jemaat yang kini dalam keadaan bingung dan panik. Saudara-saudari, tenangkanlah hati kalian, ia ujarnya dengan suara bergetar, berusaha menenangkan mereka. Namun, suasana di dalam gereja tidak kunjung membaik, dan ketakutan semakin menguasai jiwa-jiwa yang hadir. Pastor Andreas menyadari bahwa situasi ini jauh melampaui kemampuannya untuk mengendalikannya. Ia merasakan beban spiritual yang berat, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikannya kepada jemaat. Tania dan Stefan mencoba mendekat, berusaha memberikan dukungan kepada orang tua yang ketakutan. Dalam kebisingan yang mencekam, ada momen hening saat semua mata tertuju pada bayi yang bersinar di altar. Pastor Andreas tahu bahwa keputusan ini adalah langkah awal dari perubahan besar yang akan terjadi. Dengan hati yang berat, ia mengangkat tangannya, berdoa untuk petunjuk di tengah kegelapan yang melanda. Di tengah kekacauan, Tania dan Stefan berdiri di depan jemaat, mencoba menenangkan mereka dengan kata-kata yang penuh keyakinan. Kami memahami bahwa ini sulit untuk diterima, tetapi percayalah bahwa ada tujuan dalam semua ini, kata Tania dengan tenang. Stefan menambahkan, kami datang dengan ketulusan hati, ingin berbagi pengalaman kami yang penuh hidayah. Beberapa jemaat mulai mendengarkan, merasakan kedamaian yang terpancar dari pasangan itu. Dengan penuh harapan, Tania menjelaskan tentang cinta dan kedamaian yang mereka temukan dalam Islam. Ia berbicara tentang bagaimana perubahan ini membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan dan memberi mereka makna hidup yang baru. Meskipun masih ada keraguan, beberapa jemaat mulai merasakan keinginan untuk memahami lebih jauh. Dalam momen ini, ketegangan di antara mereka perlahan mulai mencair, memberikan ruang untuk diskusi.
Masyarakat mulai saling bertukar pandang, mencari cara untuk mengatasi ketidakpastian yang melanda. Dengan keteguhan hati, Tania dan Stefan memberikan harapan baru di tengah kegelapan, mengajak semua untuk bersama-sama mencari jalan menuju pencerahan. Setelah mendengar penjelasan dari Tania dan Stefan, beberapa jemaat mulai mengajukan pertanyaan dengan hati-hati. Mereka merasa bingung tetapi juga tertarik untuk memahami lebih dalam tentang perubahan yang terjadi. Apakah ini benar-benar kehendak Tuhan? Ya, tanya salah satu ibu dengan suara gemetar. Tania menjawab dengan penuh keyakinan, kami percaya bahwa ini adalah cara Tuhan memberi kita petunjuk. Pastor Andreas, yang masih merasa tertegun, mulai mendengarkan dengan saksama, merasakan panggilan dalam hatinya. Dalam suasana penuh pertanyaan, anggota jemaat lainnya mulai berbagi pengalaman pribadi yang mengubah pandangan mereka. Diskusi mulai mengalir, menciptakan momen saling pengertian yang belum pernah terjadi sebelumnya di gereja itu. Beberapa orang mengaku bahwa mereka merasakan keraguan dalam iman mereka sendiri dan ingin mencari tahu lebih lanjut. Dalam keheningan, Andreas merenungkan semua yang terjadi, bertanya pada dirinya sendiri tentang makna semua ini. Ia merasakan bahwa peristiwa ini bisa menjadi titik balik bagi jemaat dan juga bagi dirinya pribadi. Pastor Andreas duduk dalam keheningan, merenungkan semua yang telah terjadi dalam beberapa jam terakhir. Hatinya berkonflik antara tanggung jawab sebagai pemimpin gereja dan panggilan spiritual yang lebih dalam. Ia teringat pada semua ajaran yang ia sampaikan selama bertahun-tahun, tetapi kini semuanya terasa goyah. Rasa ingin tahunya membangkitkan kerinduan untuk mencari kebenaran di luar batasan yang telah ia kenal. Di dalam jiwanya, ia merasakan dorongan untuk mengeksplorasi agama yang kini menarik perhatiannya. Ketika ia melihat bayi-bayi yang bersyahadat, ia merasakan kehadiran Tuhan yang begitu dekat, seolah mengajak untuk membuka hati. Andreas merasa hampa, seolah ada bagian dari dirinya yang belum ia temukan dalam keyakinan yang lama. Dalam momen ketenangan, ia berdoa meminta petunjuk, berharap Tuhan memberi kejelasan dalam kebingungan ini. Ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Dengan tekad baru, ia memutuskan untuk mendalami ajaran Islam, berusaha mencari kebenaran yang selama ini mungkin terabaikan. Ketika Pastor Andreas berdoa, cahaya lembut mulai memasuki gereja, menciptakan suasana yang damai. Semua jemaat terdiam, merasakan kehadiran yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah Tuhan sedang hadir di antara mereka. Cahaya itu memberi mereka harapan, menyinari hati-hati yang sebelumnya dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Tania dan Stefan saling berpegangan tangan, merasakan keajaiban yang menyelimuti mereka. Suara lembut mulai terdengar, menggema di seluruh ruangan, seolah-olah mengundang semua orang untuk bersatu. Dalam suasana magis ini, mereka mulai merasakan bahwa peristiwa ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih dalam. Andreas mengangkat kepala, melihat cahaya yang semakin terang, dan hatinya dipenuhi rasa syukur. Jemaat mulai saling berpandangan, menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Beberapa orang mulai menangis haru, merasakan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan iman ini. Dalam keheningan yang mendalam, mereka berdoa bersama, mengucapkan syukur atas keajaiban yang baru saja mereka saksikan. Setelah mengalami keajaiban itu, satu persatu jemaat mulai mengangkat tangan mereka, mengucapkan syahadat. Suara mereka bergema dengan kekuatan yang tak terlukiskan, seolah-olah menghapus segala keraguan yang ada. Asyhadu alla ilaha illallah. Jika kata-kata itu mengalir seperti aliran sungai yang mengalir deras, mengisi ruang gereja. Dengan setiap pengucapan, perasaan damai menyelimuti semua yang hadir, menyatukan mereka dalam ikatan spiritual yang baru. Pastor Andreas merasa terharu, menyaksikan transformasi luar biasa yang terjadi di depan matanya. Sebagian jemaat yang awalnya ragu kini merasa diberdayakan dan terhubung dengan Tuhan dalam cara yang baru. Tania dan Stefan merasa tertegun, menyaksikan teman-teman mereka mengucapkan kalimat suci itu dengan penuh keyakinan. Dalam keramaian, ada momen hening di mana semua orang merasakan bahwa mereka adalah satu keluarga baru. Dengan penuh rasa syukur, Andreas ikut mengangkat tangan dan bersyahadat, merasakan ketenangan dalam hati. Keputusan ini menjadi momen bersejarah yang mengubah gereja menjadi komunitas baru yang penuh cinta dan iman. Suasana di gereja bertransformasi menjadi perayaan, saat jemaat yang baru bersyahadat saling berbagi kebahagiaan. Tania dan Stefan menjadi pemandu spiritual bagi mereka, menjelaskan dasar-dasar ajaran Islam dengan penuh semangat. Mereka berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana mereka menemukan iman dan kedamaian dalam Islam. Dalam kehangatan,
semua orang merasa nyaman untuk bertanya dan berdiskusi tentang perjalanan iman masing-masing. Pastor Andreas, yang kini sepenuhnya terbuka, merasa terinspirasi oleh semangat yang berkobar di dalam jemaat. Beberapa anggota gereja yang awalnya skeptis kini mulai mencari tahu lebih dalam tentang ajaran yang baru mereka terima. Dalam kebersamaan ini, mereka merayakan perbedaan dan mencari titik temu dalam keyakinan baru yang berkembang. Saat malam tiba, cahaya lampu gereja terlihat lebih terang, mencerminkan semangat yang menyala-nyala di dalam hati setiap orang. Mereka menyadari bahwa perubahan ini bukan hanya untuk diri mereka, tetapi juga untuk masa depan anak-anak mereka. Dalam semangat pencerahan ini, mereka mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas petunjuk dan hidayah yang telah diberikan. Di luar gereja, pihak gereja lainnya mulai menghubungi otoritas agama setempat untuk melaporkan situasi yang tidak biasa ini. Beberapa anggota gereja merasa cemas dan bingung, tidak tahu bagaimana menanggapi perubahan yang cepat ini. Mereka meragukan langkah-langkah yang diambil oleh Pastor Andreas dan merasa bahwa sesuatu harus dilakukan untuk mengendalikan situasi. Suara riuh di dalam gereja bertentangan dengan ketegangan yang menggelayuti pemimpin gereja yang lainnya. Dalam rapat darurat, mereka mulai merencanakan bagaimana cara untuk menghadapi perubahan yang terjadi. Namun, semakin mereka berbicara, semakin mereka menyadari bahwa situasi ini jauh lebih kompleks daripada yang mereka duga. Dalam kebingungan itu, beberapa anggota mulai mempertanyakan iman mereka sendiri dan alasan di balik semua ini. Saat malam gelap semakin mendalam, mereka merasa terjebak dalam dilema antara keyakinan dan kenyataan. Tanpa disadari, kekuatan perubahan yang terjadi di dalam gereja semakin meluas, membawa banyak orang menuju jalan baru. Dalam keputusasaan, mereka berdoa untuk petunjuk, berharap agar Tuhan menunjukkan jalan yang benar di tengah kebingungan ini. Mendengar kabar tentang apa yang terjadi di gereja, beberapa ulama Muslim datang untuk memberikan dukungan dan bimbingan. Mereka membawa pesan damai dan cinta, berusaha membantu jemaat memahami ajaran Islam dengan lebih baik. Dalam suasana penuh antusiasme, ulama-ulama tersebut berbagi pengetahuan dan pengalaman spiritual mereka. Jemaat yang baru bersyahadat merasa senang mendapatkan wawasan dari para ulama yang penuh kasih. Diskusi semakin mendalam, dengan banyak orang yang bertanya tentang bagaimana mereka bisa lebih memahami iman baru ini. Ulama menjelaskan pentingnya pengabdian dan cinta kepada Tuhan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Mereka menekankan bahwa perubahan ini adalah proses, dan setiap individu memiliki jalan unik dalam perjalanan iman. Dalam suasana penuh penerimaan, semua orang merasa terhubung satu sama lain, melampaui perbedaan yang ada. Kehadiran para ulama memberi rasa nyaman dan percaya diri, menegaskan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dalam malam yang penuh harapan, jemaat bersama-sama berdoa, berharap agar Tuhan memberkati langkah-langkah baru mereka. Setelah melihat transformasi luar biasa yang terjadi, Pastor Andreas merasa bingung dan terjebak dalam kebimbangan. Ia merenungkan semua yang terjadi, dari baptis massal hingga syahadat yang diucapkan oleh jemaat. Rasa keraguan yang mengganggu hatinya semakin membuatnya meragukan apa yang selama ini ia ajarkan. Dalam kesunyian, ia mulai membaca literatur tentang Islam, berusaha memahami ajaran yang kini menarik perhatiannya. Ia terkejut menemukan banyak kesamaan antara ajarannya dan ajaran yang dipegang oleh jemaat baru. Dalam perjalanan batin ini, Andreas mulai membuka pikirannya dan mencari tahu lebih dalam tentang iman yang baru. Ia merenungkan bagaimana keyakinan seseorang dapat berubah secepat ini, seolah ada kekuatan yang lebih tinggi. Dalam keheningan malam, ia berdoa, meminta petunjuk dan kebijaksanaan untuk menghadapi dilema yang ada. Andreas menyadari bahwa ia tidak bisa menutup mata terhadap kebenaran yang kini terbuka di hadapannya. Dengan hati yang terbuka, ia bertekad untuk menggali lebih dalam, menyadari bahwa pencarian spiritual adalah perjalanan seumur hidup. Dalam momen refleksi yang mendalam, Pastor Andreas akhirnya mengambil keputusan yang tidak terduga. Ia berdiri di depan jemaat, yang kini menjadi komunitas baru, dan merasakan tekanan dalam dadanya. Dengan suara yang bergetar, ia mengucapkan, hari ini, saya memilih untuk bersyahadat." Jemaat terkejut, dan suasana di dalam gereja mendadak sunyi, seolah waktu berhenti sejenak. Pastor Andreas melanjutkan, "Saya merasa bahwa inilah jalan yang ditentukan Tuhan untuk saya." Dalam momen berani ini, dia merasakan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jemaat mulai bertepuk tangan, menyambut keputusan yang berani dari pemimpin mereka. Tania dan Stefan meneteskan air mata haru, menyaksikan perubahan yang luar biasa ini. Dalam suasana penuh kasih, seluruh jemaat mengangkat tangan, bersyukur atas kehadiran Tuhan di tengah mereka.
Keputusan ini menjadi simbol persatuan dan harapan baru bagi komunitas yang telah mengalami perubahan besar. Setelah Pastor Andreas bersyahadat, hampir seluruh jemaat mengikuti langkahnya dengan semangat yang membara. Mereka mengucapkan syahadat dengan penuh keyakinan, merasakan kebangkitan iman yang luar biasa di dalam diri mereka. Satu persatu, wajah-wajah yang sebelumnya bingung kini berubah menjadi cerah, dipenuhi harapan baru. Ketika mereka bersatu, gereja yang dulu menjadi tempat peribadatan Kristen kini bertransformasi menjadi masjid. Semua orang merasa bersemangat untuk menjalani perjalanan baru ini, siap untuk belajar dan bertumbuh bersama. Dalam suasana haru, para orang tua mulai berbagi pengalaman, menginspirasi generasi muda untuk tetap beriman. Tania dan Stefan merasakan rasa syukur yang mendalam, melihat teman-teman mereka bertransformasi. Suasana di dalam masjid baru ini terasa hangat, penuh dengan cinta dan kebersamaan yang tak ternilai. Semua orang merasa bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru yang indah, penuh dengan keajaiban dan harapan. Dalam kerinduan untuk belajar dan bertumbuh, mereka merayakan perubahannya dengan doa dan ucapan syukur. Setelah semua jemaat mengucapkan syahadat, proses transformasi gereja menjadi masjid segera dimulai. Dengan bantuan ulama dan masyarakat sekitar, mereka mendekorasi tempat ibadah baru dengan penuh cinta. Karpet merah yang indah dipasang, menggantikan bangku-bangku gereja yang dulu ada. Kaligrafi indah mulai menghiasi dinding, menambah keindahan dan kedamaian di dalam masjid. Para ibu mulai menyiapkan makanan untuk perayaan, menciptakan suasana hangat dan penuh kebersamaan. Saat masjid selesai dihias, seluruh jemaat berkumpul untuk merayakan momen bersejarah ini. Dalam prosesi pembukaan, mereka mengangkat tangan dan berdoa, memohon berkah bagi masjid yang baru. Pastor Andreas, kini seorang Muslim, berdiri di depan jemaat, mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan yang telah mereka lalui. Suara takbir menggema di dalam masjid, menandakan bahwa mereka kini resmi menjadi bagian dari komunitas Muslim. Dalam momen haru ini, mereka merasakan kebersamaan yang dalam, siap menjalani kehidupan baru yang penuh dengan iman dan cinta. 3 hari setelah peristiwa baptis massal yang luar biasa, suasana di masjid baru ini terasa damai dan harmonis. Masyarakat setempat mulai menyaksikan transformasi yang terjadi dan merasa terinspirasi oleh keberanian jemaat. Mereka melihat bahwa meskipun perbedaan, cinta dan rasa saling menghormati bisa menjadi jembatan untuk persatuan. Dalam suasana yang penuh harapan, para orang tua mengajak anak-anak mereka untuk belajar tentang iman baru yang mereka peluk. Tania dan Stefan menjadi panutan bagi banyak orang, menunjukkan bahwa perubahan bisa membawa kedamaian yang abadi. Pastor Andreas, kini seorang pemimpin dalam komunitas baru ini, memimpin doa dengan penuh hikmat. Semua orang merasa terhubung satu sama lain, seolah-olah mereka telah menemukan keluarga baru di tengah perjalanan iman ini. Hari itu ditandai dengan acara syukuran, di mana setiap orang membawa hidangan untuk dibagikan. Dalam keramaian, mereka berbagi cerita, tawa, dan doa, merayakan kehidupan baru yang penuh berkah. Dengan hati yang bersyukur, mereka menyadari bahwa perjalanan iman ini adalah sebuah awal baru, dan mereka siap menghadapinya bersama.